Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di kelas ekspor pertemuan ketiga, di mana di sini uh, mengadakan tema yaitu strategi pemasaran ekspor UMKM yang efektif untuk menggali pasar global. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, yaitu saya adalah Sodi Bintang. Di sini saya sebagai moderator pada kelas webinar siang ini. Baik, di sini pada webinar kali ini akan dipimpin oleh Bapak Frans Yono selaku founder dan CEO dari Asia Commerce Network. Selamat siang, Bapak Frans. Ya, selamat siang ya semuanya. Baik, hari ini Pak Frans akan jadi pembicara ya, Pak, untuk tema strategi pemasaran ekspor UMKM yang efektif untuk menggali pasar global. Oke. Baik, bagaimana Pak Frans kabarnya siang ini? Baik, baik, baik. Ya. Bisa mungkin Bapak perkenalkan sedikit dan menjelaskan kesibukannya saat ini, Pak? Oh, ya saya sambil managing company ya gitu dan traveling terus gitu. Iya. Nanti akan saya perkenalkan juga di slide-slide-nya ya gitu. Baik. Saya juga ingin mengingatkan pada rekan-rekan sekalian untuk di akhir sesi pemaparan materi nanti ada sesi Q&A. Diharapkan teman-teman juga aktif dalam bertanya dan diharapkan juga teman-teman untuk bisa on cam pada saat sesi pemaparan materi dan bisa on mic nanti ketika sesi Q&A atau pertanyaan dan jawaban. Baik, kalau begitu Pak Frans tidak usah berlama-lama lagi. Saya mempersilahkan Pak Frans untuk memaparkan kelas siang ini. Oke, baik. Kalau gitu langsung aja ya. Gitu. Saya coba share screen dulu di sini. Bisa lihat semua di sini. Pak. Oke, jelas di sini semuanya. Pak. Oke, ya selamat siang teman-teman ya. Bagi semua teman-teman yang pertama kali datang, mungkin kita perkenalan dulu. Jadi hari ini seminarnya adalah tentang bagaimana cara mengekspor produk kita di digital era ini. Tapi sebelumnya mungkin di sini sebelum kita ngobrol terlebih dahulu, saya juga sedikit perkenalkan ya diri saya di sini. Tapi sebelum saya perkenalkan, mungkin kita kembali dulu deh. Begini, boleh nggak yang teman-teman di sini ketik dulu di dalam kolom chat, ada berapa dari kalian yang masih student, ada berapa dari kalian yang sekarang sudah bekerja, dan ada berapa dari kalian yang sekarang sudah entrepreneur. Nah, boleh chat ya, 1 untuk student, 2 untuk profesional, 3 untuk entrepreneur. Silakan teman-teman, saya tunggu dulu. Oke, Mas Pekik dari entrepreneur, Thessalonica students, Mas Niko adalah profesional. Oke, oh beragam ya. Jadi apa? Malahan banyak juga yang sudah entrepreneur nih. Bagus nih kita jadi. Oke, baik kalau gitu mungkin kita bisa materinya berarti cukup beragam ke semua teman-teman ini. Oke, kalau gitu saya bisa langsung lanjutkan ya gitu ya. Oke, bagi teman-teman semua yang baru kenal, salam kenal ya gitu ya. Jadi nama saya Frans Yono dan saya adalah founder dan CEO dari Asia Commerce, di mana kita sudah memulai Asia Commerce dari tahun 2016. Jadi usaha kita sekarang sudah berada di umur ke-7, ke-8 lah gitu. Nah, sedikit perkenalan tentang diri saya. Dari saya sendiri pun adalah seorang importer dan eksporter sudah dari dulu lah gitu loh. Jadi saya mulai petualangan import ekspor saya dari tahun 2008. Nah, pada waktu itu saya pun sudah mengimpor barang-barang FMCG. Barang-barang FMCG itu adalah barang-barang yang mempunyai izin tertentu seperti kayak Balai POM gitu. Jadi spesifiknya saya mengimpor banyak sekali sabun dari negara Tiongkok gitu. Nah, dalam kesempatan itu saya juga berkesempatan untuk mengurus barang-barang lainnya seperti korek api, SNI dan lain-lainnya gitu. Lalu tahun 2010 saya mulai
melakukan ekspor. Jadi saya mulai dari hasil-hasil alam dulu gitu, dan ternyata cukup berliku-liku lingkungan dari ekspornya itu. Nah, setelah itu petualangan saya rangkum menjadi satu company Asia Commerce yang didirikan tahun 2016, di mana kita membantu para teman-teman untuk melakukan impor ataupun ekspor. Oke, mungkin langsung kita masuk aja ya. Jadi materi hari ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan ekspor. Nah, jadi ini saya rangkum beberapa hal yang sebenarnya mungkin bisa dilakukan. Oke. Nah, jadi untuk ekspor sebenarnya barang itu hanya ada 4 step aja kalau misalnya kita ingin melakukan ekspor ya. Jadi yang pertama itu adalah kesiapan barang yang ingin diekspor. Lalu kedua itu adalah target negara yang ingin diekspor dan regulasinya. Yang ketiga adalah cara pengiriman dari kita ke mereka. Dan yang keempat adalah cara pembayaran dari klien ke kita. Nah, sebenarnya dunia ekspor ini kalau kita rangkum hanya 4 ini aja. Yang pertama adalah kesiapan, kedua itu adalah target negara, ketiga itu adalah pengiriman dari kita ke mereka, dan keempat adalah pengiriman dari pembayaran dari mereka ke kita. Nah, meskipun langkah-langkahnya cukup simpel, tetapi ternyata banyak banget dari para teman-teman yang sebenarnya itu malah gagalnya di langkah pertama, yaitu kesiapan barang yang ingin diekspor. Nah, apakah itu saya akan coba perkenalan lebih lanjut ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih menyiapkan barang untuk diekspor? Mungkin kita perlu pahami dulu ya, pada waktu barang untuk diekspor, sebenarnya hanya ada 2 tipe barang saja yang akan diekspor. Jadi bagi teman-teman yang ingin ekspor ya, hanya ada 2 tipe barang, yaitu ekspor bahan baku atau barang setengah jadi, ataupun ekspor barang jadi. Nah, saya ulang lagi, hanya ada 2 tipe barang bahan baku atau bahan jadi. Nah, seperti 2 tipe aja ya gitu ya. Karena meskipun hanya 2 tipe, tetapi perlakuannya itu sangat berbeda banget gitu. Jadi perlakuan untuk ekspor bahan baku dan perlakuan untuk ekspor bahan jadi itu sangat berbeda. Nah, mungkin coba kita ngobrol dulu ya, bahwa kalau untuk ekspor bahan jadi itu perlu namanya spesialisasi gitu. Jadi di dalam ekspor bahan baku kita ada namanya ekspor seperti kayak bahan baku itu seperti kayak kopi, teh, lalu mungkin rempah-rempah, kelapa, vanili, rumput laut. Ini semuanya adalah bahan baku. Nah, kunci persiapan pada bahan baku ini sebenarnya cukup simpel, bahwa eksportir bahan baku ini tidak bisa namanya palu gada. Nggak ada namanya eksportir bahan baku itu palu gada, nggak pernah ada. Kenapa? Karena ternyata setiap ekspor bahan baku itu perlu namanya spesialisasi. Maksudnya bagaimana spesialisasi? Nah, artinya gini, jadi kita bayangkan ya dari sisi buyer itu suka yang namanya pemahaman bahwa kita ini betul-betul adalah produsen dari bahan bakunya. Jadi mereka ini tidak ingin kalau misalnya kita ini jual kopi, lalu jual coconut, lalu jual rumput laut, bayarnya pasti bilang, oh, kita ini apa sih? Oh, pasti cuma broker doang nih makanya. Gitu. Makanya disarankan harus spesialisasi. Spesialisasi itu artinya apa? Jadi kalau misalnya kita jualan kopi, maka kita harus paham banget kopi itu apa beserta para turunan-turunannya. Sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, jadi maksudnya kok seperti kayak kita contoh aja coconut ya. Coconut itu sebenarnya banyak banget turunan-turunannya. Kita bilang mulai dari coconut sendiri batok. Buah coconutnya itu, lalu turunannya bisa menjadi coconut coco peat, lalu bisa menjadi batok kelapa, dan bisa menjadi seperti kayak arang kelapa gitu. Jadi banyak banget turunan-turunan dari coconut gitu. Dan bahkan itu nanti bisa menjadi kayak minyak kelapa. Nah, alias spesialisasi familia ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena spek untuk satu bahan baku itu pun berbeda-beda. Jadi contohnya saya ambil mungkin rumput laut ya. Nah, rumput laut itu ada namanya Gracilaria dan ada namanya satu lagi tuh. Nah, dari untuk Gracilaria sendiri itu butuh kadar basahnya itu harus sangat ringan. Contohnya sekitar 15%. Nah, ini antara rumput laut Gracilaria dan Cotoni itu membutuhkan suatu kadar air yang berbeda banget, sehingga
sangat sulit bagi kita untuk memahami semua spek dari Familia ini kalau misalnya kita tidak spesialisasi. Oke. Nah, jadi gampangnya adalah mengapa harus spesialisasi? Karena setiap bahan baku punya supplier berbeda, daerah penanaman yang berbeda, customer yang berbeda, dan negara customer yang berbeda. Jadi semuanya ini perlu spesialis banget. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan spesialisasi ekspor bahan baku, maka jelas teman-teman harus melakukan namanya pemilihan. Jadi, oh saya hanya ingin ekspor kelapa aja, atau saya hanya ingin ekspor coconut aja, ya sudah, gitu. Jangan ekspor yang lainnya, gitu. Karena kita bertahan di sana, kita pahamin semuanya sampai kita paham. Karena ya memang itu ekspor bahan baku. Oke. Nah, bagaimana, tapi kalau misalnya teman-teman baru mulai ya, bagaimana cara mendapatkan bahan baku itu, teman-teman perlu paham, bahan baku ini selalu hanya ada 3 tipe suppliernya. Suppliernya itu bisa dari tipe petani, bisa dari tipe pengumpul, ataupun bisa dari tipe pabrik. Mana yang paling bagus, itu sebenarnya pasti adalah tipe pabrik. Kenapa? Karena tipe pabrik itu adalah kualitasnya itu paling baku. Jadi kalau kita bicara untuk petani ya, petani memang paling murah, tetapi kualitasnya paling berubah-ubah gitu. Pengumpul mungkin tengah-tengah, tetapi kalau misalnya bisa level ke pabrik, maka jauh lebih bagus gitu. Jadi bagi teman-teman, kalau misalnya mau coba untuk bahan baku, jangan melihat hanya murahnya saja, tapi harus memahami bahwa calon buyer itu semuanya ingin kualitasnya itu terjamin dan tidak berubah-ubah. Maka dari itu disarankan apabila memulai cari supplier, lebih baik mencari supplier level pabrik. Kalau tidak bisa, baru ke level pengumpul. Oke. Nah, biasanya di dalam pabrik ataupun level pengumpul pun, mereka tuh juga mempunyai keterbatasan kuantitas. Mengapa? Karena bahan baku itu selalu siklusnya sama. Ada masa panen, ada masa keringnya, gitu. Jadi kuantitasnya tuh ada masa di mana kuantitasnya itu sangat meluber dan ada masa di mana kuantitasnya itu sangat sedikit gitu. Itu yang menyebabkan fluktuasi bahan baku gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar paham banget kapan sih panennya dari bahan baku itu dan kapan kita bisa mengontrol harga itu. Nah, itu penting banget karena dari buyer kan ingin pada waktu mereka tanya, kita sudah siap ya jawabannya. Jangan sampai buyer tanya, kita selalu bilang, oh tunggu ya, saya tanyakan dulu. Mungkin 1 jam, 2 jam kemudian baru reply, lalu buyer tanya lagi, lalu kita tanyakan lagi ke supplier, itu nggak efektif. Gitu. Jadi, balik lagi ke spesialisasi. Pada waktu kita spesialisasi, maka kita bisa fokus hanya ke bahan baku itu aja, dan kita benar-benar paham kuantitasnya, harganya, perubahan harganya, dan spek-speknya semua. Oke? Nah, itu adalah sekilas tentang bahan baku. Oke. Mari kita ngobrol lagi tentang kekurangannya ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi bahan baku itu cukup simpel ya, karena kan hanya tinggal approve saja level pabrik atau level tapi kenyataannya bahwa sebenarnya nanti dari level ekspor bahan baku ini problemnya itu sebenarnya cuma beberapa hal, yaitu adalah terlalu banyak komoditer. Kenapa? Karena bahan baku kan sebenarnya paling gampang ya. Kita punya bahan apa, ayo tolong diekspor. Itu menyebabkan terlalu banyak kompetitor, kuantitasnya itu kadang-kadang sulit terjamin, dan yang paling sering saya alami adalah sulit mendapatkan supplier yang barangnya itu selalu konstan. Nah, seringkali kan kalau misalnya kita mulai kan kita pastinya bukan suatu supplier ya gitu. Biasanya kita bekerja sama dengan supplier. Nah, itu menyebabkan kadang-kadang suppliernya mungkin kadang pada waktu kita tanya, oh barangnya hanya ada 5 ton, atau besoknya mungkin cuma tinggal 3 ton. Itu kan sulit kan gitu. Jadi hal-hal yang sering terjadi adalah bagaimana caranya mendapatkan supplier yang kuantitasnya itu bisa ada, terjamin, dan bisa kita kontrol. Harga juga kadang berubah-ubah dan harus jualan cepat. Nah, ini juga makanya dan untuk approach ke dalam supplier harus memakai cara kekeluargaan. Nah, karena kita kan di Indonesia ya, bahwa koneksi kita ke arah pabrik ataupun pengumpul itu sangat penting banget. Jangan sampai kita relasinya nggak bagus, maka kadang-kadang kita mau tanya aja tidak dihiraukan. Nah, padahal sebenarnya kita kan mau coba bisnis ya, tapi karena misalnya relasi kita kurang bagus, akhirnya tidak dihiraukan gitu. Jadi ini peran dari ekspor bahan baku adalah pertama terlalu banyak kompetitor, kedua supplier barangnya tidak selalu ada, lalu harga bisa sering berubah-ubah dan harus jual cepat, dan keempat adalah harus membutuhkan approach kekeluargaan. Oke.
Tunggu sebentar ya, saya ada. Oke. Nah, itu sebabnya di tempatnya Asia Commerce, bagi teman-teman yang mulai coba, kita juga bisa merekomendasikan namanya bisnis ekspor barang jadi gitu. Nah, kenapa kok barang jadi? Karena barang jadi ini mempunyai karakteristik yang sebenarnya jauh berbeda dibandingkan teman-teman di sini. Nah, kan mungkin bagi teman-teman kan mungkin pernah dengar ya, ada himbauan dari pemerintah bahwa kita ini jangan ekspor bahan baku aja. Kenapa? Karena pada waktu kita ekspor bahan baku, maka bahan baku itu akan diolah dan akan kita impor kembali menjadi barang jadi. Nah, itu kan lucu kan? Lebih baik dari pertama kita ekspor aja bahan jadi, sehingga kan tidak perlu diolah lagi. Gitu. Nah, pada kenyataannya ekspor bahan jadi ini sebenarnya sesuatu program yang sebenarnya lagi digalakkan oleh pemerintah. Itu sebabnya bagi teman-teman, kita juga ingin berusaha agar teman-teman ini bisa berusaha untuk mencoba ekspor bahan jadi yang akan saya terangkan berikutnya. Nah, untuk persiapan ekspor bahan jadi sebenarnya ada beberapa hal gitu. Nah, jadi di sini ada namanya pada waktu teman-teman ingin ekspor bahan jadi, maka teman-teman harus punya bisnis dan brand yang jelas. Nah, saya ulangi lagi ya, teman-teman tidak bisa ekspor barang jadi kalau misalnya brandingnya ataupun bisnisnya nggak jelas. Jadi maksudnya gini, kalau teman-teman kita ambil contoh dari sesuatu hal yang paling simpel ya, teman-teman ingin coba ekspor kerupuk gitu. Nah, jangan cuman jadi trader aja, tapi teman-teman harus paham kerupuknya yang brand mana, apakah diproduksi sendiri, apakah sudah pernah dipasarkan di Indonesia, apakah taste-nya bagus. Nah, jadi artinya bisnis dan brand untuk ekspor bahan jadi ini harus jelas dulu sebelum mulai diekspor. Kita nggak bisa ujuk-ujuk kita pengen ekspor, tapi brandnya nggak jelas, bisnisnya nggak jelas, itu nggak bisa. Gitu. Jadi harus fondasi untuk brandnya itu harus jelas dulu. Gitu. Oke. Nah, yang kedua yang harus dipahami pada waktu persiapan ekspor bahan jadi itu adalah teman-teman harus mempunyai budget untuk marketing. Nah, ini penting banget ya, karena banyak sekali teman-teman kan pengennya, kalau bisa kan kita kan cari distributor di luar negeri yang langsung beli barang kita, ya sudah kan nggak usah kita repot-repot kan ya. Nah, kenyataannya itu hanyalah mimpi di siang bolong. Kenapa? Karena seringkali dari tim kita pahami bahwa kalau brand dan barangnya kita belum jelas, maka sangat sulit sekali untuk mencari distributor. Sangat sulit sekali untuk mencari distributor. Gitu. Ya. Jadi makanya dari teman-teman di sini disarankan harus punya budget untuk marketing. Budget untuk marketing itu berapa spesifiknya sih sebenarnya? Itu biasanya kita sarankan dengan angka antara 10 juta per bulan untuk brand marketing. Ya. Nah, kategori yang populer di ekspor itu biasanya adalah makanan, kosmetik, furniture, dan fashion. Ini adalah kategori yang sudah jelas banget semua orang suka. Karena dari Indonesia yang paling populer itu ya hanya 4 ini aja, makanan, kosmetik, furniture, dan fashion. Nah, brand kecil pun tidak masalah, asalkan brand kecil mampu punya tim yang mau bantu urusin ekspornya. Dan kalau tidak punya tim, maka tim Asia Commerce bisa membantu. Nah, untuk persiapan ekspor bahan jadi ini ya, jadi syaratnya harus punya bisnis dan brand, harus punya budget untuk marketing, dan ada di dalam kategori populer seperti makanan, kosmetik, furniture, dan fashion. Oke, nah sampai di sini itu adalah persiapan dari barang-barang yang untuk diekspor ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam negara tujuan dan regulasi negara-negaranya. Oke. Untuk pemilihan dari target negara customer, sekarang kita coba aja sebenarnya cukup simpel. Target negara customer itu hanya ada 2 tipe aja ya. Yaitu adalah target negara yang memiliki bahasa Inggris atau target negara ASEAN. Oke. Target negara yang memiliki bahasa Inggris itu adalah seperti kayak Amerika, Inggris, Australia, Kanada, dan Singapura. Lalu target negara yang dekat atau ASEAN itu seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Nah, dari semua negara ini ya sebenarnya paling direkomendasikan untuk ditarget sebenarnya adalah Amerika. Kenapa Amerika? Karena Amerika itu punya pasar market yang paling besar dan kemampuan beli yang paling tinggi. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba itu sebenarnya
bagus banget di Amerika. Cuman memang karena jauh dan juga regulasinya cukup ketat, maka harus dikonsultasikan dulu ke kita, jangan sampai salah ya gitu ya. Oke. Nah, regulasi negara itu juga sangat berbeda-beda tentu saja kan ya. Jadi regulasi negara di Singapura, Malaysia, Filipina, Amerika, di Tiongkok itu pun pasti berbeda-beda untuk setiap kategori barang gitu. Jadi harus dipahami mana yang ingin kita ekspor. Jadi artinya kita tidak bisa coba memahami semuanya. Kita hanya bisa menentukan kira-kira mungkin 1 atau 2 negara target dan kita coba dalami dari sana. Gitu. Untungnya di tempatnya kita, kamu nggak usah bingung karena tim kita sudah cukup berpengalaman dan memahami semua regulasi kali itu. Jadi kalian bisa melakukan konsultasi gratis saja dengan tim Asia Commerce untuk target negara yang ingin kamu coba targetkan. Oke, ingat ya. Jadi target negaranya hanya pilih 1 atau 2 negara saja dari negara yang berbahasa Inggris ataupun dari negara yang dekat. Dan dari sana harus punya budget untuk marketing dan bisnis dan brand yang jelas dan dari kategori yang populer. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu bagaimana caranya memasarkan ke negara tujuan gitu ya? Nah, jadi untuk memasarkan negara tujuan sebenarnya kalau di negara yang cukup jauh seperti di Amerika itu sebenarnya ada satu marketplace platform yang cukup besar. Jadi ada Amazon, lalu ada eBay, lalu ada platform marketplace lain yang sebenarnya cukup terkenal. Yang tinggal kita masukkan ke sana bisa langsung gitu. Itu untungnya memasarkan di negara yang seperti Amerika gitu ya, karena mereka cukup terbuka untuk perdagangan ini. Nah, tetapi untuk negara yang seperti ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, itu tidak bisa langsung kita pasarkan. Kenapa? Karena negara-negara itu marketplace-nya itu tidak bisa melakukan pendaftaran supplier luar negeri, tidak boleh. Nah, oleh karena itu kalian harus melalui suatu partner trading company seperti Asia Commerce untuk melakukan pemasaran di negara-negara itu. Nah, kalian nanti bisa mencoba bilang, oh saya ingin coba pasarkan ke Malaysia saja ataupun ke Singapura. Nah, kalian bisa coba kontak kita untuk melakukan pemasaran negara itu. Nah, sekilas tentang Amazon ya. Jadi Amazon ini adalah marketplace retail yang paling besar di seluruh dunia sekarang. Jadi mereka mendominasi di hampir semua negara, Amerika, US, Australia, dan Singapura. Gitu. Jadi keuntungan dari mereka adalah setiap supplier dapat melakukan pendaftaran sendiri dan setiap supplier dapat melakukan upload. Nah, itu adalah suatu hal yang cukup menarik ya, karena marketplace seperti Shopee tidak bisa. Marketplace seperti Shopee hanya bisa membuka account apabila kita ini adalah supplier di negara itu. Tapi kalau di Amazon tidak seperti itu. Kita bisa membuka account di mana meskipun kita adalah supplier Indonesia, tidak masalah. Nah, jadi yang kita lakukan hanya kita buka account, kita registrasi, kita upload barang-barangnya, kita kasih copywriting yang jelas, dan kita coba ads-kan di sana. Dan itu pun bisa sudah menjadi suatu penjualan. Lalu mengapa mencoba memakai trading company seperti Asia Commerce? Karena Asia Commerce ada di negara-negara ASEAN ya. Jadi kalau kalian yang ingin coba di negara-negara ASEAN, maka kalian harus melalui satu trading company seperti Asia Commerce untuk bantu memasukkan sana. Nah, di tempatnya kita akan bantu review barang-barang yang ingin diekspor atau dimasukkan ke negara itu, dan kita akan bantu masukkan ke semua marketplace di negara itu. Artinya, kita akan bantu bukakan listing barang itu di Shopee, Lazada, TikTok di negara-negara sebagian itu. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya sangat sekilas dan padat gitu. Jadi saya hadirkan di sini adalah dari sisanya itu. Lalu berikutnya mungkin saya akan kembali lagi ke pertama, yaitu adalah jadi yang pertama tadi kita sudah berbicara tentang kesiapan barang yang ingin diekspor dan juga target dari negara customer itu ya, gitu ya. Nah, berikutnya yang kita akan bahas itu adalah pengiriman barang dari kita ke customer. Pengiriman barang dari kita ke customer itu bagaimana sih gitu caranya? Cara Pak, sebenarnya untuk pengiriman barang itu ada 3 cara ya. Jadi ada namanya pengiriman dengan kurir. Pengiriman dengan kurir itu seperti kayak DHL atau UPS atau IMS. Lalu ada juga pengiriman lewat kargo laut dan juga kargo udara. Nah, semua pengiriman ini tergantung dari volume barangnya. Alias kalau barangnya hanya beberapa kilo, lebih baik dikirim lewat kurir. Tapi kalau barangnya cukup besar,
volumenya tinggi, maka lebih baik kita kirim lewat laut. Nah, hal ini sebenarnya cukup simpel, jadi kita ikutin aja tergantung dari volume barangnya dan kita akan tentukan kira-kira pengiriman yang cocok itu lewat mana. Berikutnya, dan yang paling terakhir adalah yang paling penting adalah pembayaran dari klien. Nah, salah satu yang menjadi acuan pada waktu pembayaran dari klien adalah jangan sampai kita kena tipu. Gitu. Untungnya di dalam dunia ekspor itu sangat sulit banget terkena tipu. Kenapa? Karena sebenarnya kita punya sebagai seller, kita punya kuasa untuk bilang bahwa kalau barangnya itu harus dilunasin dulu sebelum dikirim. Saya ulangi ya, kita sebagai penjual, kita punya kuasa untuk bilang barangnya harus dilunasin dulu sebelum dikirim. Nah, itu hal yang sangat biasa. Kalau misalnya pembeli tidak ingin, ya sudah, biarkan, nggak ada masalah. Karena itu sebenarnya cukup normal di dalam dunia impor-ekspor, bahwa pembeli melunasi dulu sebelum barang dikirim. Kalau misalnya ada pembeli yang nggak mau, nggak usah dipaksa. Tapi biasanya terjadi adalah pembeli mau, tapi coba ingin dengan kuantitas kecil. Itu pun tidak masalah. Ya, jadi pahamin ya, kita tidak boleh kirim barang dulu sebelum kita dibayar. Alias kita harus terima dulu barang pembayaran sebelum kita pengiriman barang. Nah, sampai di sini mungkin sebenarnya materinya cukup simpel dan padat gitu. Jadi saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Frans untuk materi yang sangat insightful juga dan sangat menjelaskan basic-basic untuk kegiatan ekspor ya. Tentunya untuk membuat rekan-rekan nggak perlu takut untuk memulai kegiatan ekspor. Baik, kalau begitu silakan teman-teman. Di sini akan dimulai sesi Q&A yang akan dijawab oleh Bapak Frans sendiri. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dan on mic dan silakan memberikan pertanyaannya. Ya kan teman-teman, mungkin kalau yang tidak bisa on mic bisa lewat kolom chat juga. Silakan teman-teman. Baik, ada Pak Dodi Maulana, silakan bisa on cam dan on mic untuk memberikan pertanyaannya. Selamat siang, Pak. Ya, Iya. Mohon izin tadi saya agak terlambat ikut materi, cuman yang saya tangkap adalah yang paling penting ini berarti kita harus spesialisasi ya kalau sebagai eksportir ya. Harus benar-benar punya produk yang memang harus benar-benar spesial. Tidak bisa kayak kita punya 3 atau 4 produk yang bisa kita jual. Kalau saya kan dari di bidang agro nih Pak, fokusnya di bidang agro. Jadi dari perikanan, dari tanaman-tanaman, dari rempah-rempah, terus saya juga bikin pupuk gitu. Jadi pertama saya punya produk pertama tuh lobster air tawar saya punya. Kopi hitam ya? Itu pernah ada yang minta dikirim ke daerah timur sana di Middle East, cuman karena keterbatasan dia minta cuma nggak banyak sih, cuma sekitar 100, di bawah 100 kilo lah. Nah, itu sampai sekarang belum deal karena satu ya mungkin dari pembelinya juga nggak jelas gitu Pak. Yang kedua, saya punya pupuk organik cair, cuman saya masih dalam proses produksi. Jadi kesiapan barang saya juga mungkin masih setengah. Berarti memang kalau kesiapan barang tuh harus benar-benar harus benar-benar siap ya untuk dengan frekuensi yang besar gitu Pak. Oke. Yang jadi pertanyaan pertama, kita harus jadi spesialisasi dan benar-benar ready barangnya gitu. Jadi eksportir. Betul. Jadi sebenarnya apakah kita ini harus ready dengan volume besar ya gitu ya gitu. Jadi sebenarnya yang diharapkan dari buyer itu cukup simpel sih Pak. Pada waktu pertama kali
Mas Dodi ya, gitu. Jadi salam kenal Mas Dodi. Jadi pertama kali pada waktu buyer ingin kenal kita, itu sebenarnya yang ingin didapatkan itu adalah trust-nya dulu. Jadi diusahakan rata-rata pada waktu mereka ingin dapatkan trust, kedua pihak pasti tidak mau langsung deal besar, tidak mungkin. Kalau misalnya ada buyer yang ingin langsung deal besar, itu perlu diwaspadai, gitu. Sangat perlu diwaspadai karena biasanya buyer itu ingin dapatin trust-nya dulu. Gimana caranya dapatin trust? Itu biasanya dengan kirim sampel dengan kuantitas yang cukup kecil gitu. Jadi kayak tadi 10 kilo, 50 kilo, 100 kilo itu cukup kecil gitu. Dan itu cukup bagus gitu. Itu yang harus dipenuhi dulu gitu. Nah, apabila itu berhasil baru kita masuk ke dalam kuantitas yang cukup besar. Nah, jadi pertanyaannya apakah kita harus punya kapasitas yang cukup besar? Jawabannya itu sebenarnya ya dan tidak, asalkan misalnya gini, kita adalah suatu trader, kita tidak punya pabrik, yang penting pabrik partner kita tuh mampu, itu bisa gitu. Nah, jangan sampai nanti pada waktu terjadi pembelian, pabriknya itu over capacity, alias dia tidak bisa melakukan permintaan kita, ataupun pabriknya itu tidak punya stok gitu. Nah, jadi dua ini menjadi suatu blocker gitu. Jadi artinya kita harus punya hubungan yang sangat erat dengan supplier kita gitu. Sehingga pada waktu sampai bisa bilang kita ini kayak jadi marketingnya suppliernya kita. Itu pun tidak masalah gitu. Jadi kita bilang aja, oh saya ini kan trader, saya ini jadi marketingnya kamu aja gitu. Jadi saya bantu kamu untuk ekspor, tapi saya yang penting flow informasi tentang stok ataupun demand ini bisa saya kontrol. Nah, itu aja gitu. Jadi jadi tugas pertama adalah mendapatkan trust dari buyer itu, karena dia juga ingin mendapatkan trust dari kita. Jadi sama-sama bergerak di kualitas kecil dulu ya gitu ya. Nah, baru setelah itu kita pastikan kita kerjasama dengan supplier yang memang punya kapasitas yang bisa memenuhi stok gitu ya. Mungkin itu jawabannya. Ya, saya paham. Mungkin kalau jadi misalnya tadi kita ngobrolin trader, saya juga kan belajar juga untuk jadi trader, Pak. Jadi berapa supplier sih yang mesti kita punya, atau sebanyak mungkin, atau minimal ada 4 atau 3 atau 2, atau yang memang kuantitinya mesti banyak, jadi mesti punya banyak berarti supplier kita ya. Betul. Itu harus spesial ya. Betul, minimal kita harus punya 3 gitu. Jadi nggak mungkin hanya mengatakan 1, nggak mungkin, tapi minimal 3. Lebih banyak lebih bagus, asalkan kita punya relasi yang cukup bagus dengan mereka gitu. Betul. Siap. Berarti intinya tuh kita harus paham produk knowledge-nya dulu. Jadi spesialisasinya jelas. Kita juga kalau jadi trader juga kalau ditanya A, B, C, terus kita nggak bisa jawab, mungkin malu juga ya. Betul. Karena pada waktu di buyer ya, rata-rata buyer itu sebenarnya pada waktu mereka menjalin hubungan dengan kita, mereka tuh sebenarnya juga pengen tanya, kita ini siapa gitu. Nah, pada waktu kita bilang, oh saya ini penyuplai rempah-rempah, kopi, kokonat, waduh, langsung trust-nya hilang. Tapi kalau saya ini perusahaan A, spesialis kokonat dari dulu, dari 10 tahun, oh trust-nya langsung tinggi gitu. Jadi kita coba dapetin trust-nya gitu. Baik. Oke, siap. Di kopi Pak, kalau gitu terima kasih banyak. Siap. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Dodi atas pertanyaannya. Baik, teman-teman silakan yang lain bisa raise hand terlebih dahulu dan memberikan pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan dari chat, langsung saya bacakan. Ada gimana? Saya bacakan Pak dari untuk yang pertama. Ya kan? Saya dosen dari Medan. Untuk pengiriman bill of lading biasanya lewat DHL, itu biayanya kita yang tanggung ya Pak. Terima kasih. Ya, ini adalah kesepakatan. Salam kenal ya, Mbak Jocelyn atau Bu Jocelyn. Jadi pengiriman bill of lading itu sebenarnya kesepakatan antara kita dengan buyer gitu. Boleh nggak buyer yang nanggung? Boleh, asalkan ada kesepakatannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sepakatin dari awal, kalau misalnya nanti biaya kirim DHL ini ada biaya tambahan loh, itu pun nggak ada masalah. Tetapi kalau itu tidak disepakatin, biasanya kan kita mau coba kasih hubungan ya, apalagi kalau misalnya mau kirim bill of lading, berarti kan artinya buyer sudah melunasin tuh pembayarannya. Ya mestinya sih sudah layaknya, buyer sudah melunasin ya kita layaknya lah kirim bill of lading, toh itu juga biayanya berapa. Jadi saran saya, ya nggak apa-apa, kita yang tanggung.
Baik, apakah untuk Bu Jocelyn sudah terjawab pertanyaannya? Ya. Yang penting jangan dikirim bill of lading kalau misalnya belum dilunasin ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Jocelyn atas pertanyaannya. Baik, untuk lanjut pertanyaan kedua, Pak. Di sini dari Narwati. Selamat siang, Bapak. Saya mau tanya, declare sama PEB itu sama atau berbeda? Jika berbeda, di mana letak perbedaannya? Oke, sama gitu. Jadi kamu kenal ya Bu Darmawati ya. Membuat custom declaration itu ekspor itu artinya sama dengan membuat PIB, sama artinya gitu ya. Gitu. Jadi PIB itu hanya nama formnya aja gitu. Jadi jawabannya sama. Ya. Baik, apakah sudah terjawab, Bu Narwati? Baik, saya asumsikan sudah ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, mohon bertanya Pak, untuk produk bahan baku kategori rempah, apa kita perlu kuasai semua rempah atau lebih baik mulai dari satu jenis rempah saja? Betul, betul. Ini pertanyaan yang sangat umum, tergantung dari suppliernya kita. Tapi saya lagi-lagi saya sarankan ya, rempah itu kan banyak banget kan ya, bisa vanila, kunyit, jahe atau apa gitu. Kalau bisa mulai dari satu dulu dan dapat dulu suppliernya. Yang penting suppliernya harus punya kapasitas yang bagus gitu. Nah, kalau misalnya Anda mau coba 3 macam rempah ya nggak apa-apa. Yang penting ada 3 supplier yang berbeda juga gitu. Ya. Ya. Jadi jawabannya tidak perlu kuasai semua rempah, mulai dari satu pun sangat bagus. Oke, baik Pak. Apakah Mas Ray Stephen sudah terjawab? Oke, baik. Di sini ada yang mau bertanya lagi? Pak, silakan Mas Niko Musalem bisa on mic dan on cam. Oke, baik, terima kasih Bang. Saya izin bertanya Bapak Frans, perkenalkan nama saya Niko Musalem, saya baru tamat wisuda dari wisuda dari kuliah. Jadi saya sekarang tertarik di bidang produksi maggot dan sekarang sudah memproduksi sekitar 20-30 kilo per hari. Jadi ada rencana untuk belajar mengenal ekspor ke luar negeri untuk produk maggot ini. Kira-kira ada nggak dari pengalaman Bapak itu terjadi kesepakatan misalnya untuk ekspor tuh pengirimannya sebulan atau 2 bulan ke depan setelah pembayarannya, Pak? Mungkin itu yang mau saya tanyakan, dikembalikan. Sorry, barangnya apa tadi? Maggot, Pak. Larva BSF. Oke, cukup unik barangnya. Lalu pertanyaannya, apakah pernah terima pembayaran dulu, lalu pengiriman dikirim 2 bulan setelahnya, betul ya? Iya. Apa bisa terjadi kesepakatan begitu, Kak? Biasanya yang dilakukan buyer adalah, kalau buyer lunasin, barang harus segera loading. Jadi buyer tidak mungkin lunasin 100%, barang dikirim 2 bulan kemudiannya tidak mungkin terjadi. Biasanya terjadi adalah buyer DP dulu 30%, lalu 70% pada waktu barang loading atau barang diangkut. Jadi pada waktu mereka melunasin, kita harus sudah bisa menunjukkan ke mereka bukti pengirimannya gitu. Oh, baik, Pak. Jadi berarti memang untuk ketersediaan barang ini memang harus betul-betul dipenuhi dulu ya, Pak? Betul, tapi boleh diproses. Maksudnya begini, jadi ada kesepakatan dengan buyer. Kita bilang, kita butuh waktu 30 hari untuk proses barang. Itu boleh. Jadi kita terima dulu down payment berapa persen, biasanya 30%. Lalu kita bicara ke buyer, kita butuh waktu 20 hari atau 30 hari untuk proses. Dan setelah itu pada waktu selesai, silakan dilunasin dan kita akan kasih bill of lading-nya. Itu boleh. Oke, Pak. Kemudian pertanyaan tambahnya, Pak. Andai misalnya bayar dari luar negeri itu mau untuk pengiriman itu 20 hari atau 30 hari setelah itu, gimana kontrak perjanjiannya untuk pelunasan ini, Pak? Kan misalnya saya udah memproduksi, dia mintanya misalnya 6 ton gitu. Dan pada bulan depan tuh saya sudah sanggup untuk produksi 6 ton dan siap pada pengiriman, ternyata terjadi pembatalan pembelian. Itu gimana tuh, Pak?
Benar, jadi itu tidak bisa dipaksakan, Mas Niko. Jadi makanya itu gunanya down payment itu. Biasanya down payment itu adalah kalau misalnya terjadi pembatalan, maka down payment itu akan hilang gitu. Makanya dari Mas Niko sendiri yang selalu melakukan down payment itu berapa persen? Biasanya kan 30%. Tapi apabila Mas Niko bilang, oh ini saya nggak mau 30%, 50% bisa gitu. Tapi sangat jarang buyer ingin lebih dari 50%, jangan jarang. Jadi 30% sampai 50% itu norma gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Niko. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ada tambahan dari Bu Narwati. Bapak tanya lagi ya, jika pengiriman lewat kurir DHL dan jenisnya dengan kuantiti di bawah 100 kilo, apakah kita eksportir juga menyiapkan dokumen packing list sama invoice? Dan apakah kita juga menyiapkan dokumen tambahan sesuai komoditi yang kita ekspor? Ya, saya jawab ya. Jadi persiapan dokumen checklist dan invoice itu adalah tanggung jawab dari supplier, pasti itu, tidak pasti. Jadi entah kita kirim lewat kurir ataupun kita kirim apapun, tanggung jawab kita sebagai supplier adalah invoice, packing list harus dari kita, pasti. Ya. Apa kita juga menyiapkan dokumen tambahan sesuai komoditas ekspor? Yes. Semua komoditas semua dokumen yang dibutuhkan pada waktu ekspor seperti phytosanitary, izin karantina itu semua adalah tanggung jawab dari kita sebagai eksportir. Nah, apabila teman-teman butuh pertolongan dalam semua dokumen itu nanti bisa menghubungi tim kita gitu. Ya. Jadi jawabannya benar ya, itu semua adalah kewajiban dari supplier atau eksportir. Baik, apakah Ibu Narwati sudah terjawab pertanyaannya? Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, dari Muhammad Fauzi. Negara Eropa mana saja yang menjadi pasar kerajinan tangan terbesar, Pak Frans, terutama bambu? Ya, terus terang saya tidak paham gitu. Jadi Mas Fauzi gitu, karena saya tidak terlalu fokus ke kerajinan tangan gitu. Tetapi sepahaman saya untuk kerajinan tangan di Amerika itu sangat bagus karena mereka kan memakai eBay ya gitu ya. Kalau di Eropa saya sebenarnya kurang paham. Nanti Anda tinggal cek aja di Trade Map gitu. Itu ada website namanya Trade Map. Anda bisa coba baca. Baik, apakah cukup menjawab, Mas Fauzi? Ada Pak Frans sudah menuliskan di chat ya, Mas, di trademap.org. Baik, mungkin cukup Pak pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, dan terima kasih juga Bapak sudah menjawab dengan sangat detail pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh rekan-rekan sekalian. Baik, saya juga mau mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Frans Yuwono yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kelas ekspor dari SMESHub ini, dan telah memaparkan materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian dengan baik.